Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Putri SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Global Islamic School 2 Serpong. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500114666. Hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan pembelajaran di SD GIS 2 Serpong dengan tema Toharoh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for A. Good morning. Kaifa halukum? Ana bikhair, alhamdulillah, masya Allah. Senang sekali Miss Putri bisa bersama lagi dengan teman-teman kelas 4A. Nah, hari ini apa kabar teman-teman? Baik, semuanya apakah happy datang ke sekolah? Apakah ada yang merasa sedih waktu di rumah? Tidak ya, semua dalam keadaan bahagia. Karena dalam keadaan berbahagia, Miss Putri juga akan menjelaskan materi yang gak kalah membahagiakannya untuk hari ini. Okay, before we start our lesson, let's say basmalah all together. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start our lesson, kita mau ice breaking dulu. Tepuk motor. Hey, hey. Hey, hey. Oh, terima kasih. Sit down please. Boleh duduk kembali. Putri akan melihat kesiapan teman-teman dalam belajar. Oke. Where is your book? Oh, this is Islamic book. Thank you so much. Where is your pencil? Semuanya pakai kaos kaki apa tidak? Semuanya sudah pakai seragam hari Selasa. And now Miss Putri akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran teman-teman. Kalau namanya dipanggil, boleh angkat tangannya dan bilang hadir atau hadirah. Bisa? Present juga boleh. Oke, teman-teman ya. Oke, Adam Ardiasta. Hadir. Thank you. Dea. Aletia. Alifiandra. Hadir. Arsyaka. Thank you so much. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Semua ke sekolah dalam keadaan sehat. Oke, now before we start our lesson, we have to pray ya. Oke, and pray will be led by Bian. Come in, Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prayer before studying. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much. Sekarang teman-teman boleh berdiri, saatnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya.
so much. Boleh duduk kembali for A. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, untuk semakin bersemangat lagi, kita akan menonton video motivasi biar teman-teman semakin semangat nih ya. Namanya adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mobil yang berjalan melangkah, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Teman-teman lihat nggak semangat adul? Adul kenapa ya teman-teman? Ada yang tahu? Raise your hand. Mahira? Kekurangan atau kelainan, tapi apakah semangat adul putus sampai di situ saja? Bahkan adul harus berangkat ke sekolahnya menggunakan tangan, Ayo seperti itu ya, sepanjang jarak 3 km dari rumah. Jauh banget nggak? Jauh banget ya. Jadi teman-teman, dari kisah ini Miss Putri harap teman-teman semua yang memiliki kesehatan jiwa raga, yang insya Allah tidak ada kendala dalam hal apapun, untuk bisa lebih semangat lagi daripada adul. Bisa? Bisa teman-teman? Bisa. Alhamdulillah. Oke, next. Let's murojaah Quran surat Al-Insan ayat 1-5 will be led by Hugo. Come in, Hugo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Sadaqallahul azim. Masya Allah, syukuran kasiran Hugo. Allahumma arhamna bil Quran. Siapa yang masih ingat our rules classroom? Ada yang masih ingat peraturan apa sih, kesepakatan apa sih di kelas? Mahira? Oke, be respect to your teachers or friends. Thank you, Mahira. Bian? Raise your hand before speaking. Raise your hand before speaking. Good job. Listen carefully when someone is Listen carefully when someone is talking. talking, please ya. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Adam? Ask permission if you want to go to the restroom. Oke, ask permission if you want to go to the restroom. Oke. Alif? We must focus on studying ya. Jadi kita sudah sepakat, pertama kita harus fokus. Kedua harus mendengarkan dengan seksama. Kalau mau bertanya harus apa? Angkat tangan. Kalau mau izin keluar harus apa? Izin dulu ke Miss Putri ya. Thank you. Jadi semua sudah sepakat? Oke, anak solid. Thank you. Who still remember our last week material of Islamic education? Dea. Ulul azmi. Thank you Dea. Apa sih ulul azmi itu? Bira? Nabi yang sangat sabar, Nabi yang memiliki kesabaran yang gimana, Bira? yang sangat Luar biasa. biasa. Ada berapa memang jumlah yang mendapatkan Rasul ulul azmi? Inara. Siapa aja? Halila? Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh. Excellent, thank you. And now kita akan berlanjut ke materi baru. Tapi sebelum itu, Miss Putri akan membacakan alur tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, memahami pengertian toharoh. Kita sudah masuk ke dalam toharoh. Yang kedua, mengidentifikasikan perbedaan hadas dan najis. Yang ketiga, memahami pengertian wudu. Yang keempat, mempraktikkan tata cara berwudu. Masya Allah, apakah kamu tahu syarat sah yang harus dilakukan seseorang sebelum dia melaksanakan ibadah? Mesya?
Berwudu. Excellent, Mesya. Oke, menurutmu kenapa Islam menyuruh kita menjaga kebersihan? Adam. Supaya terhindar dari najis. Good. Ada lagi yang mau menambahkan Adam? Dea. Sebagian? Karena percaya itu sebagian dari iman. Excellent ya untuk Adam dan Dea. Bagaimana cara kita menghilangkan hadas dan najis yang ada di tubuh kita? Hamizan? Berwudu, pinter. Pakai apa kalau berwudu sayang? Air yang bersih. Kalau nggak ada air kita bisa tayamum. Oke, Miss Putri akan membahas materi baru yaitu toharoh. Apa? Apa arti toharoh? Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci. Menurut syara dan istilah, toharoh artinya membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari hadas dan najis agar bisa melaksanakan ibadah. Toharoh itu bersuci. Bersuci karena Allah. Dari hadas juga dari najis. Ayo kita bersuci supaya bersih. Jadi paham arti bertoharat apa? Bersuci. Pintar. Kalau tadi dibahas dari hadas dan najis. Dari hadas juga dari najis. Nah, hadas itu apa? Zidan. Kebersihan. Hadas itu kebersihan. Ada lagi yang mau menambahkan Fatih? Dalam keadaan tidak suci. Hadas itu dalam keadaan tidak suci pada diri seseorang. Thank you for Zidan and Fatih. Jadi teman-teman, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak sah untuk beribadah. Ternyata hadas itu kalau mau beribadah itu harus diapain dulu? Harus berwudu. Kalau hadasnya kecil, kalau hadasnya besar kayak habis menstruasi harus diapain? Mandi wajib. Excellent ya. Apa itu najis? Ada yang mau bantu Miss Putri? Hugo. Najis itu berasal dari kata najasa, artinya kotoran. Artinya kotoran. Oke, artinya hadas itu keadaan tidak suci pada diri seseorang sehingga dia tidak bisa beribadah. Najis ternyata kotoran yang dia juga tidak bisa beribadah kalau belum dibersihkan. Najis itu kayak apa aja contohnya? Ayo. Ibrahim. Darah. Arsya. Air kencing. Siapa yang membacakan Miss Putri pengertian dari wudu? Aruna. Wudu adalah salah satu cara bersuci dalam Islam dengan menggunakan air yang suci dan bersucikan menggunakan hadas kecil. Oke, thank you Aruna. Wudu itu ternyata menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan apa tadi? Air yang suci. Air yang suci itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak, Bian? Air bersih yang berasal dari alam. Boleh nggak ya kalau Miss Putri wudunya pakai kopi? Kalau Miss Putri wudunya pakai susu, biar kulitnya lembut. Kalau Miss Putri wudunya pakai air kelapa? Kenapa tidak boleh? Mahira? Karena teh, susu, atau air kelapa itu suci, tapi tidak mensucikan. Betul, dia suci tapi tidak mensucikan karena dia sudah ada perubahan warna, bau, rasa. Betul? Apa? Air hujan boleh apa enggak? Boleh, karena itu berasal dari alam. Oke, next ya teman-teman. Jadi di sini dengan wudu seorang muslim bisa menjadi suci untuk bisa melaksanakan ibadah tertentu seperti ibadah sholat, tawaf, ya, syai, ataupun membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Oke, di sini sampai sini mengerti wudu? Oke, itu menggunakan air. Dalil wudu siapa yang mau membaca? Zidan, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal wamsahu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal. ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah, cucilah wajah-wajah kalian. Selain wajah-wajah apa? Tangan-tangan kalian sampai siku. Terus basuhlah kepala-kepala kalian dan kaki kalian sampai mata kaki. Yang mana mata kaki? Yang ini ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah dalil yang mewajibkan kita berwudu dulu sebelum melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya. Quran surat apa sayang? Ayat 6. Syukron kasiron ya. Alhamdulillah. Oke. Tadi kita sudah bahas di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu ternyata ada rukun wudu. Jadi ada 6 rukun wudu yang nggak boleh teman-teman skip. Kalau skip pasti wudunya tidak sah. Apa yang pertama adalah niat wudu. Nawaitul wudu alira ilhadasi asgoril fardolillah ta'ala. Abis niat basuh muka. Basuh muka aja boleh depan aja apa enggak? Enggak ya, harus seluruh wajahnya. Ya makanya kalau pakai kerudung agak dinaikin ke atas dulu sedikit. Abis basuh muka apalagi yang dibasuh? Tangan. Miss, tangan aku ini nih ada bajunya. Boleh nggak wudunya sampai sini aja? Boleh? Nggak boleh. Harus sampai mana? Makanya biasanya tempat wudu itu dipisah biar apa, girls itu bisa dibuka tangannya sampai ke atas biar sampai kena ke siku. Kalau nggak sampai kena siku tidak sah. Next adalah membasuh apa sayang? Menyapu atau membasuh sebagian rambut ya. Kalau ada pakai dalaman kerudung ke belakangin dulu pakai air ya, dimasukin rambutnya itu air. Next apa? Membasuh kaki sampai mata kaki dan terakhir harus boleh enggak kaki dulu baru basuh rambut? Kenapa nggak boleh acak-acakan wudunya? Harus berurutan. Kenapa? Karena nanti tidak sah. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban, Mahira? Karena tidak sesuai rukun wudu. Pinter Mahira. Selain itu, kalau wudunya tidak berurutan, jadi nanti itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh bikin peraturan sendiri ya. Nabi Muhammad sudah memberikan contoh untuk suatu ibadah atau amalan tertentu. Jadi harus berurutan. Selain itu, selain dari Nabi Muhammad, tadi kan sudah dijelaskan ya sayangnya dalam Quran surat Al-Maidah. Ayat berapa? Ayat 6. Di sini jelas yang mana dulu yang dilakukan. Cuci wajah kalian, tangan sampai siku, baru rambut, baru kaki sampai mata kaki ya. Jadi nggak boleh ngasal, nggak boleh ditukar-tukar gerakan wudunya. Mengerti sampai di sini? Mengerti? Oke, let's watch this video. Boleh teman-teman lihat dulu. Masya Allah. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Thank you. Sampai sini sudah dimengerti tata cara berwudu teman-teman? Miss Putri ingin memberikan sedikit informasi lagi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam berwudu. Yang pertama harus mengutamakan yang bagian kanan terlebih dahulu. Good. Kemudian apa sayang, selain anggota tubuh sebelah kanan, kita harus berdoa sebelum dan sesudah wudu. Oke, hal-hal apa saja yang membatalkan wudu? Ada. Buang air kecil, buang air besar. Buang air kecil, buang air besar, muntah. Thank you, Bian.
Menyentuh kemaluan tanpa alas, Mizan. Kentut boleh. Atau buang angin. Thank you, Mahira. Tertidur pulas. Good. Fatih. Laki-laki menyentuh perempuan mahram. Oh, yang iya, betul. Laki-laki menyentuh perempuan atau sebaliknya. Aleo. Tidur pulas gila, pingsan. Gila atau pingsan itu membatalkan wudhu ternyata ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gampang apa tidak? Gampang. Semuanya mengerti? Itu kita baca bareng-bareng yuk doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waja'alni minal mutatahhirina waja'alni min ibadikas sholihin. 1, 2, 3, tepuk wudhu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Doa. Oke, sudah semangat, sudah selesai. Now, Miss Putri, I will divide you into 4 groups. Dan teman-teman ikutin arahan Miss Putri. Miss Putri punya kertas lembar kerja di sini. Teman-teman cukup menuliskan gerakannya yang ada di gambar ini saja. Habis itu kita akan presentasikan di depan dan ada yang mempraktikkan wudhu juga setelah presentasi. Mengerti? The most disciplined group for this group. Thank you. And this one, the last is this one. Thank you. Ini gerakan pertama apa? Ya, this one. Oke. Tapi sayang. Oke, langsung ke sini sayang. Oke. Iya, nggak usah sayang. Gerakannya saja. Oke, jadi kelompok siapa yang udah selesai duluan? Angkat tangan. Saya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencuci kedua tangan 3 kali. Mencuci kedua tangan 3 kali. Next. Kumur-kumur 3 kali. Kumur-kumur 3 kali. Next. Basuh hidung 3 kali. Oke. Membasuh muka 3 kali. Membasuh muka 3 kali. Oke. Membasuh tangan sampai siku. Dahulukan tangan kanan lalu kiri. Basuhkan 3 kali. Oke. Next step. Basuh sebagian kepala 3 kali. Basuh sebagian kepala 3 kali. Selanjutnya. Membasuh telinga di dalam telinga maupun di luar telinga. Gimana 3 dah? kali. Oke. Membasuh kaki sampai mata kaki 3 kali. Dahulukan kaki kanan lalu kaki kiri. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang kita selesaikan hari ini, untuk praktik wudhu semuanya gampang apa sulit? Gampang ya, insya Allah. Selanjutnya let's do the worksheet, teman-teman. Di sini teman-teman Miss Putri ada worksheet. Cukup kerjakan pilihan gandanya saja, 5 saja. Langsung dikumpulkan kepada Miss Putri.
Kita cek lagi pemahaman teman-teman. Maudi sudah mengerti, Maudi? Kalau wudhu hadis kecil, kalau besar? Mandi besar. Already? Dan thank you. Thank you so much, Asya. Oke, next. Yes, thank you sayang. Already? Oke, karena di sini udah hampir semuanya selesai, kita akan mereview lagi coba ya. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan hadas dan najis? Adam? Hadas itu kayak Keadaan? yang habis itu terus Oke, keadaan tidak suci ya atau tidak sah untuk menjalankan suatu ibadah. kena kotoran hewan yang haram Kalau najis itu kena kotoran hewan-hewan atau yang lain sebagainya. Kotoran atau najis itu apa aja sih bentuk najis itu, ada yang tahu sayang? Hugo? bentuk najis itu kayak Air apa? air pipis. Air pipis. Terus apa lagi Hugo? Ditambahkan oleh Fatih? Darah. Bira? Buang air besar. Buang air besar. Alif? Zidan bangkai. Oke, sebutkan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Dea? Membatalkan wudhu. Buang air besar. Kentut. Bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Pingsan. Arsya? Oke, memegang kemaluan tanpa alas. Terus? Tidur pulas. Pintar. Coba air apa saja ya yang kira-kira bisa digunakan untuk berwudu? Dea? Air hujan, El? Air yang bersih seperti apa? Air sungai, Ibrahim? Air keran boleh juga. Boleh nggak pakai air kelapa? Nggak boleh. Siapa yang mau maju mempraktekkan cara berwudu? Oke. Ibrahim. Coba Ibrahim baca niat sebelum berwudu. Nawa itu yang keras dong. Silakan. Oke, cuci tangan. Terus apa itu? Habis itu apa lagi? Oke, lihat kumur-kumur. Next. Oke. Hidung 3 kali. Coba diperhatikan. Salah nggak gerakannya Aim ini? Lanjut. Habis hidung apa sayang? Habis hidung? Wajahnya dulu. Good. Kalau pakai kacamata dibuka nggak sayang? Dibuka dulu. Next, apa lagi? Terima kasih. Selanjutnya, tangan sampai siku. Oke, next apa? Oke, habis rambut apa Ibrahim? Telinga. The last one is. Oke. Thank you so much ya. Semuanya sudah mengerti mengenai materi hari ini. Sudah selesai, alhamdulillah. Now kita akan mengetahui bagaimana perasaan teman-teman setelah mempelajari tohara. Ada yang mau bilang, ada yang mau kasih tahu Miss Putri perasaan kalian seperti apa? Bira? Senang katanya Miss, alhamdulillah bisa mengetahui tata cara wudhu dari Hugo. Senang aja. Karena apa? Karena aku bisa tahu apa itu toharoh. Apa itu toharoh? Keren. Adam? Senang juga. Untuk Alif? Senang karena bisa belajar makin pintar. Makin pintar, makin tahu gerakannya harus seperti apa. Oke, for the next week, insya Allah kita akan melanjutkan materi toharoh kita dengan bertayamum. Kalau tadi wudhu itu menggunakan apa sayang?
Menggunakan air yang suci. Kalau tayamum, insya Allah akan menggunakan apa? Debu ya, karena kondisi-kondisi tertentu ya, pastinya ya. Tapi sebelum itu sudah semua mengerti pelajaran Miss Putri hari ini? Any question? There is no question. Alhamdulillah. Oke. Tepuk tangan buat kita hari ini untuk semangat kita. Thank you so much. Okay, let's pray together. Let's say hamdalah all together. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.